Kadin Logistik for All. Sahabat logistik setanah air, tadi ada satu isu yang pasti ditunggu-tunggu mengenai berapa sih besarnya biaya sertifikasi yang diizinkan atau diawasi oleh Pak Haji, dalam hal ini BNSP. Gimana tuh Pak Haji? Ya, nah kalau udah bicara biaya memang sensitifnya tinggi Pak. Nah di sini BNSP bersifat netral karena apa? Yang pasti kita melihat karena untuk tarif biaya sertifikasi bukan BNSP yang menentukan. Betul. Tapi kepanjang tangannya BNSP yaitu lembaga sertifikasi profesi. Tidak diatur plafon LSP. atas, plafon bawah. Sementara tidak, tapi bagaimana akhirnya unsur transparansi harus tetap dijalankan oleh setiap LSP, di mana dalam webnya kita mengharuskan semua LSP yang terdaftar di Badan Nasional Sertifikasi Profesi itu mencantumkan biaya sertifikasi, sehingga pas nanti dia buat iklan atau apa sesuai nggak, matching nggak. Berapa gitu total kan. LSP Pak yang sudah di-endorse oleh Saat BNSP? ini LSP yang sudah terlisensi, yang sudah terdaftar di BNSP sekitar 2.300 banyak. LSP. Ya, cuma di sini dibagi menjadi tiga pihak. Tadi pihak pertama, pihak kedua, dan pihak ketiga. Di mana LSP ini kan emang segmennya beda-beda. Ada sekitar 1.400-an 1.400-an LSP P1 yang dimana tadi saya katakan ini bergerak di sektor pendidikan dan pelatihan, jadi kayak SMK, PTF, perguruan tinggi berbasis vokasi. Ada biaya nggak Pak kalau saya misalnya atau sahabat logistik ingin membuka LSP, berapa biaya untuk bisa terdaftar dan terakreditasi dengan BNSP? Kalau dari sisi biaya, BNSP tidak memungut biaya. Jadi itu Untuk membuat free ya? LSP, ya. Nggak ada biaya Pak ya? Tidak ada biaya yang dibebankan ke BNSP. Tapi balik lagi Pak Akbar, Mas Indra, kita jangankan mau bikin lembaga sertifikasi, mau jualan es aja butuh modal. Nah itu modal itu untuk operasional. Nah itu kita nggak mau ganggu gugat. Bisa jadi satu lembaga mau membuat LSP, dia mungkin pakai bantuan pendampingan dan lain sebagainya, buat skema dan lain sebagainya. Nah biaya-biaya ini akan timbul di situ. Iya. Nah Pak kita Indra, jadi nggak bisa mengestimasi bahwa buat LSP itu pasti habis 50 juta, pasti hanya habis 10 juta. Itu jadi variatif bagaimana akhirnya industri, asosiasi atau lembaga lain yang mau mendirikan LSP tinggal bagaimana berkolaborasi. Yang pasti mereka yang mau membuat LSP silahkan datang ke BNSP karena BNSP adalah rumah rakyat juga. Kita tanya Pak Indra ya, selaku user daripada SDM yang diharapkan bisa bersertifikasi. Pak Indra, tadi sudah disampaikan selaku BUMN, BGR khususnya, channeling SDM yang bersertifikasi, Bapak peroleh dari mana? Nah itu, jadi ini menarik ya. Tadi ada banyak LSP, tapi kita tuh kadang masih belum tahu LSP yang mana sih yang memang firm ya dengan posisi bisnis kita. Jadi saya kadang bicara juga karena commercial operation pasti juga harus kolaborasi sinergi juga sama direktorat SDM. Tapi kita belum tahu channel-channelnya itu, asosiasi ini, LSP-nya ini, kemudian nanti dia akan mengembangkan orang-orang menjadi begini. Nah, kenapa itu penting ya, edukasi atau sosialisasi, entah itu dari kita harapin BNSP, Kadin bahkan ya, atau dari LSP-nya sendiri. Karena kita bisa membuat sebuah roadmap atau grand design untuk pengembangan SDM kita sendiri. Karena ujungnya kan SDM tuh untuk industri kami, logistik yang notabene services itu sangat penting gitu Pak Akbar. Jadi mungkin harus ada channeling ya yang diberikan atau diedukasi kepada level pimpinan atas gitu ya. Entah itu diundang secara masif, jadi kita bisa tahu
ada seperti ini program-program yang penting juga untuk organisasi kita. Sebenarnya Pak Indra, Alfi, saya selain Kepala Badan Logistik Rantai Pasok Kadin, saya juga sebagai Ketua Umum Asosiasi Logistik dan Forwarder Indonesia. Kami itu sudah punya LSP ya, dan registrasi dengan BNSP, bahkan dengan kurikulum internasional, ya, certified Pak. Nah, tapi yang menariknya, perusahaan yang ada bernaung di Alfi, Pak Aji, itu kurang lebih 4.000 perusahaan. Dari Sabang sampai Merauke. Karena Alfi ini usia asosiasinya sekitar 32 tahun usianya ya. Ada 400.000 orang yang bekerja di bawah 4.000 perusahaan tadi. Jadi ini satu challenge juga buat kami, sehingga rasanya sahabat logistik di tanah air ini mengharapkan banyak campur tangan atau dari BNSP yang bisa terlibat langsung kepada sektor logistik, Pak Aji. Dan kami rasanya bersama-sama Pak Indra tentu mengharapkan proaktifnya BNSP, dan kita sangat senang Pak Aji selaku komisioner tetapi dari private sector ya, tentu akan memberikan perspektif yang jauh lebih konkret ya bagi industri yang terkait dengan sertifikasi. Ya, Pak Haji, kembali Pak Haji, ya, peran daripada BNSP, ada tidak sanksi dari sisi pengawasan kepada LSP yang tadi disampaikan Pak Indra, yang perlu statusnya itu firm, ya, bukan abal-abal, bukan kaleng-kaleng, karena tentu ini juga menjadi satu opportunity bagi sahabat-sahabat logistik untuk membangun LSP atau melahirkan LSP di sektor logistik nasional kita. Gimana Pak Haji, bisa diceritakan? Dan ini ya Pak, saya nambahin tuh sistemnya itu atau programnya itu berkelanjutan. Jangan on spot aja gitu. Kadang kan ada on spot sebulan lah, tiba-tiba besoknya menghilang gitu. Terus kita nyari-nyari lagi musiman gitu. Tepatnya itu maklar gitu. Habis makan lari. Ya Pak Haji. Betul. Baik. Jadi makin menarik ya Pak Akbar, Mas Indra, kalau kita melihat sertifikasi, kita nggak lepas dari badan BNSP itu sendiri. Tapi satu sisi BNSP nggak mungkin bisa kerja sendiri, sehingga mempunyai kepanjangan tangan yang tadi saya sebut namanya LSP. Nah, sebenarnya kalau LSP ini fungsinya juga cuma pengujian Pak, uji kompetensi yang dilakukan oleh LSP. Sebenarnya ada satu pihak lagi bagaimana akhirnya bisa melihat sebelum melakukan uji kompetensi, mereka ada kelas juga misalnya. Yang dinamakan dengan LPK, ya kan, lembaga pendidikan berbasis kompetensi. Mereka bisa dididik dahulu, terus setelah mereka memperoleh ini sertifikat dari LPK, dia bisa mengambil sertifikasi. Nah, ini yang disebut sebagai lembaga pelatihan dan pendidikannya. Nah, ini kan harus ada WOL, ya kan. Tapi bagaimana LPK tersebut juga harus lihat skemanya. Jangan sampai, yang sukanya keliru, LPK-nya ini ngajarinnya apa, diujikannya apa. Nah ini kan yang sukanya nggak ketemu, sehingga bagaimana dia lihat dulu skemanya, dari skemanya dibuatkan modul dan dijadikan kurikulum dalam pelatihannya. Sehingga misalnya forwarder, dia mau dinin, ya udah benar-benar modul providernya apa, kurikulumnya apa, mereka dididik misalnya yang fresh graduate dan lain sebagainya, masukinnya LPK dahulu, terus diuji kompetensikan. Yang kompeten lulus, silahkan daftar ke BGR, misalnya gitu kan. Itu salah satu cara, sehingga nah ini yang kolaborasi, sehingga tadi kesulitan dari industri untuk mencari mana sih yang ini. Nah ini yang juga. Nah kalau posisi BNSP di sini untuk menertibkan tadi, ada dalam tanda kutip abal-abal dan lain sebagainya, kita ada ya, tetap ada weakness di sana, ada verifikasi ini, dan selalu juga kita melakukan fungsi pengawasan, karena salah satu tusi kita juga bagaimana kita bisa mengawasi dan membina LSP itu sendiri. Karena yang tadi bisa jadi ada perluasan ruang lingkup. Waktu LSP ini berjalan, belum ada pekerjaan ini, sehingga dia harus buat ada skema,
Nah kalau udah buat skema, ada standarisasi, disetujui oleh Kementerian Tenaga Kerja, punya standarisasi, maka dia harus ajukan ke BNSP atas standarisasi yang terbarunya ini untuk penambahan ruang lingkup, perluasan ruang lingkup, disetujui. Dimungkinkan ya, dimungkinkan. Sehingga tadinya dia punya skema 4, akhirnya jadi skemanya 10 atau ini gitu. Tinggal bagaimana dia ini, dan itu kita juga nggak memungut biaya sama sekali untuk ini, karena bagaimana kita juga bisa membina, tapi tetap kita juga awasi bagaimana ruang gerak daripada LSP itu, karena di sini peran LPK dan LSP harus benar-benar paralel, bisa mengerjakan sesuatu yang memang untuk kemajuan industrinya itu. Jadi Pak Aji, jadi kalau di logistik nanti ini Pak Indra, kalau di logistik istilahnya LPK-nya LPK logistik, LSP-nya LSP logistik, gitu. Jadi matching di situ. Jadi Pak Aji, masih ada LSP atau LPK yang abal-abal. Apa Pak Indra pernah nemuin lulusan daripada LSP yang sudah certified, terus BGR hire, ternyata tidak sesuai dengan kompetensinya? Ya memang dinamis ya. Kita juga pernah nyekolahin 10 gitu, tadi Pak Aji sampaikan, terus nanti disertifikasi, ternyata yang lulus cuma 2, bahkan 1 pernah gitu. Padahal investment udah besar ya. Terus kita juga bertanya, apa jangan-jangan susah gitu ya. Terus yang lulus pun juga sendiri kok masih ada gap juga gitu. Sorry, mohon maaf ya Pak Aji ya, antara pohon industri yang kita expect begitu dengan posisi LSP maupun akademis tuh masih ada aja gitu gapnya gitu. Ya. Iya. Oke. Dan itu yang bikin bisa jadinya nyari orang itu susah Pak Akbar terus terang. Dan kalaupun ada jual mahal akhirnya. Akhirnya Pak Aji, maaf, ini terjadi bajak membajak. Iya. Di bisnis logistik itu sangat lumrah. Betul. Dan itu saya rasa kami rasa ekosistemnya sangat tidak sehat Pak Haji. Betul. Dan terjadi bukan di logistika, jadi beberapa sektor juga terjadi hal itu. Nah ini yang pada akhirnya poin awal dari Mas Indra lontarkan, adanya kolaborasi dari semua unsur, dari semua yang mempunyai kepentingan dalam hal ini. Misalnya di sini dimotorin sama Kadin. Kadin goto kampus, Kadin goto industrinya, sehingga bagaimana juga industrinya juga intent gitu ya untuk melihat, wah kebutuhan sumber daya manusia ini harus dikeroyok sama-sama, kita harus sama-sama hadir. Karena apa? Peran BNSP saya bilang nggak bisa sendirian, gitu kan? Dengan limitasi tim tadi ya Pak ya, cuman ada berapa ketua Pak? Kalau komisioner hanya 7 orang. Ya, di BNSP itu hanya 7 orang. Dibantu sama kesekretariatan di BNSP yang mengajuk nanti untuk mengeluarkan lisensi atas berdirinya sebuah LSP dan memberikan sertifikasi bagi orang-orang yang memang sudah kompeten. Nah, yang memberikan kompetennya di sini juga kan kita lihat, kalau kita kembalikan ke industri kan, bukan akhirnya BNSP ini kayaknya super power ya, hebat banget gitu loh. Dari sektor keuangan sampai tuh PD, pekerja domestik, itu BNSP bisa ngerti, hebat juga. Ya nggak begitu juga gitu, tapi bagaimana akhirnya kita lihat justru sudah terstandarisasi atau belum. Jadi pekerja domestik pun kenapa harus tersertifikasi, ini juga akhirnya kita bisa memberikan pelayanan yang terbaik. Pak Haji, tenaga kerja bersertifikasi yang keluar negeri itu juga melalui BNSP? Betul. Oke, berapa proporsi besar kecilnya domestik dan ekspor atau ke mancanegara? Kalau dia persentase masih tetap kebutuhan dalam negeri yang tertinggi, mungkin masih 80-20 ya, 80 untuk kebutuhan dalam negeri, dan ini pun kebutuhan dalam negeri belum terserap semua. Tadi seperti saya bilang, dari satu sektor misalnya, kayak di logistik sendiri, ya dari Pak Akbar tadi bilang ada 400.000 tenaga kerja di bidang logistik. Yang tersertifikasi mungkin baru 1.000 kali ya Pak ya, dari 400.000. Iya, memang kurang dari 10%. Nah, Pak Haji, yang menarik lagi yang keluar negeri ke mancanegara, artinya tenaga kerja yang low grade, misalnya pembantu rumah tangga, itu apakah juga sudah diatur sertifikasi dan kompetensi skillnya oleh BNSP?
yang ngatur untuk kompetensi dan lain sebagainya bukan BNSP, kembali lagi. LSP? Ya kan? Jadi LSP ya ada asosiasi di sini dan kita bekerja sama akhirnya, ya kan? Balik lagi semuanya harus serba kolaborasi saat ini. Kebetulan ada di tetangga kita di BNSP namanya BP2MI. BP2MI. Ya kan? Sehingga bersama-sama dengan BP2MI kita buatkan sinerginya bagaimana akhirnya migran Indonesia yang akan dikirim itu juga sudah tersertifikasi. Walaupun Pak, case daripada migran sangat tinggi, artinya peran BNSP kepada LSP ataupun tadi badannya ini belum sampai hal yang maksimal ya. Kalau misalnya banyak kejadian tenaga kerja migran kita disekap, diperkosa bahkan, seperti apa tuh? Karena ngelihat itu juga banyak yang tidak tersertifikasi. Karena sebenarnya kalau salah satu tersertifikasi dia juga mendapat jaminan kan. Karena ada istilahnya, kalau saya bilang istilahnya tenaga kerja yang dikirim ke luar negeri yang tersertifikasi, ini datanya semuanya udah kedetek. Dia sudah masuk di akun siap kerjanya Kemnaker, jadi udah ada. Nah tapi kan yang ilegalnya juga masih cukup banyak. Yang dikirim kita juga nggak tahu. Nah yang biasanya kejadian-kejadian ini, tapi kan biar bagaimana kita sebagai suatu negara yang berdaulat harus melindungi rakyatnya kan. Itu rakyat kami juga ya akhirnya di ini kan. Selain itu juga kita ngelihat sebenarnya industri sedikitnya juga sudah mulai melek sertifikasi, di mana akhirnya beberapa industri sudah mengharuskan dalam memperoleh atau mengambil satu pekerjaan di satu industri itu harus label sertifikasi. Ada dampaknya. Pasti. Dan itu juga berkena di BNSP apa? Mereka melakukan, waduh banyak bener yang akhirnya menawarkan sertifikasi dengan harga murah, sertifikasi BNSP. Itu abal-abal tadi dan Pak lain Haji ya? sebagainya. Iya, yang abal-abal kita lihat dan lain sebagainya. Dia buat bisa aspal. Ya asli tapi palsu. Kita harus di-tag, detail gitu kan. Panggil dulu LSP-nya karena yang kemarin pas di data dicek di LSP-nya nggak ada nama tersebut. Ini yang akhirnya harus berhubungan dengan pihak yang berwajib. Apalagi ya kan? Pak Haji, migran skill logistik, pasti BNSP belum pernah mendapatkan laporan itu ya, Pak Haji ya, karena sangat minim. Betul, padahal permintaannya tinggi. Sangat tinggi. Sangat tinggi. Kalau misalnya di Taiwan, terus Korea, Jepang untuk provider misalnya, ini tinggi sekali permintaannya sehingga kami berupaya juga untuk nyongsong ini bagaimana akhirnya perkuatan dengan BP2MI, dengan Kemnaker sendiri dan dengan industri yang terkait. Ya kan? Misalnya dengan industri logistik. Kalau yang kemarin ada permintaan misalnya dari Korea, kebutuhan atas tenaga kerja khususnya yang dari Indonesia ini luar biasa cukup tinggi. Tapi bidang logistik. Nah, bagaimana akhirnya kita juga bisa, kan ada job order di sini. Nah, kita harus nyiapin, salah satu penyiapannya itu bagaimana juga percepatan vokasi dengan tadi. vokasi itu ya kan. Ya udah deh, fresh graduate ini kita didik 3 bulan ya, kita harus cari role model juga. Bagaimana sih menyiapkan ini, bukan Korea saja, Jepang juga membutuhkan itu. Sehingga role model untuk bagaimana kita bisa mengirimkan tenaga terampil ke sana. Dan salah satunya yang paling penting adanya pengakuan. Adanya pengakuan sertifikasi yang dikeluarkan oleh BNSP ya, itu oleh negara-negara yang kita tempatkan tenaga kerja kita. Karena kita negara mana aja, Pak? Apakah ada apa ya, satu agreement ya dengan negara-negara tertentu, ataukah memang yang punya hubungan diplomatik sebelumnya? Saat ini masih belum. Ini yang berusaha kita bagaimana akhirnya MRA atau perjanjian untuk bagaimana kita mendapatkan pengakuan itu juga terus kita jalankan. Untuk ke beberapa negara-negara dibantu dengan kedutaan besar kita juga, dibantu juga dengan Kamar Dagang dan Industri atau Kadin representatif di setiap negara. Ya kayak Taiwan kan kita nggak punya duta besar ya Pak ya. Jadi mau nggak mau kita harus ke Kadin Pak. Ada gitu Chamber kan. of Commerce-nya di sana. Ini menarik nih Pak Haji, rasanya kita perlu tindak lanjuti. Betul. Pak Haji ya, bagaimana bisa devisa yang kita atau negara kita peroleh
dengan skill labor Pak Indra. Tadi Pak Aji cerita bagaimana ada role model. Saya yakin di BGR Pak bisa dijadikan role model satu perusahaan BUMN untuk bisa mencetak tenaga siap pakai yang bisa menyiapkan tadi Pak. Selain vokasi ya, artinya di lapangan itu BGR. Pak Haji sebagai tambahan, logistik itu juga terkait dengan logistik maritim. Ya, ada 3.000 pelabuhan Pak. Baru 110 yang dikelola oleh BUMN sebagai operator. Itu pun pelabuhan utama. Itu rasanya itu puluhan ribu memerlukan skill labor yang terstandarisasi. Ya, di samping daripada pelabuhan-pelabuhan dikelola oleh Kementerian Perhubungan dan juga ada TUKS, terminal untuk kepentingan sendiri, ada terminal khusus. Ini semuanya memerlukan labor yang terakreditasi. Ya, belum lagi logistik seperti yang dijalankan oleh Pak Indra. Pak Indra, skill apa yang paling dibutuhkan saat ini ke 3 tahun ke depan oleh BGR misalnya ataupun industri logistik yang perlu ada peningkatan dalam waktu yang sangat singkat? Iya, yang pertama itu terkait dengan jaringan ya. Jadi pengalaman itu menciptakan orang memiliki jaringan, karena pengiriman kita yang tadi disampaikan Pak Akbar, negara kepulauan, kita kesulitan ketika kita bawa fresh graduate ke dalam posisi scope of business, kita nggak tahu geografisnya gitu ya, kemudian mitra-mitra yang ada di wilayah-wilayah tertentu. Nah, kemudian yang kedua, dia mengetahui resiko Pak. Ya. Ketika dia sudah diajarkan secara basic, dia bisa memitigasi ujungnya itu sebetulnya resiko. Karena kadang-kadang laba yang dihasilkan di industri logistik itu nggak worth it sama dengan posisi nilai barangnya Pak. Nilai barangnya itu tuh bisa lebih besar dibandingkan dengan cuan yang kita dapat. Nah, yang ketiga tentu saja digitalisasi. Karena ya secara basic Excel, Word, PowerPoint itu udah wajib. Tapi ada beberapa hal yang sekarang itu bukan hanya proses bisnis yang didigitalisasi, tapi bagaimana mindsetnya dia bisa masuk ke ranah digital. Nah, malahan yang jadi menarik ini Pak Akbar, Pak Haji. Jangankan kita bicara luar negeri ya, kami kan punya 20 cabang seluruh Indonesia. Nah, yang jadi kesulitan itu di wilayah barat mungkin kita dapat informasi untuk melakukan pelatihan. Tapi yang di wilayah timur, cabang-cabang kita, kadang-kadang kita berpikir ulang untuk narik orang-orang tersebut ke Jakarta Pak, dilatih. Ya, ini itu juga kan jadi cost ya. Betul. Cost. Ya. Nah, kita tuh bagaimana ya taunya untuk di daerah-daerah tuh, bahwa LSP ini tuh benar, terus bisa oke lah ya hasilnya dari orang-orang yang diajarin. Itu juga jadi problem juga buat kita ya, selain posisi tadi keahlian-keahlian yang di. Ya, saya kira Pak Indra dengan kehadiran Pak Aji tentu memberikan pencerahan baru kepada Pak Aji bagaimana sektor logistik ini sangat krusial untuk dibenahi Pak, ya terutama sumber daya manusianya, human capitalnya. Tanpa itu hanya cita-cita untuk mewujudkan Indonesia Emas 2045, kita pasti akan tertinggal. Ya. Pak Aji, satu yang kita ingin tanyakan secara detail mengenai anggaran BNSP kan memakai APBN. Betul. Ya Pak ya, APBN. Ini juga pasti ditunggu-tunggu oleh sahabat logistik Setanah Air. Sudah ada pemetaan alokasi dari APBN itu untuk beasiswa klaster logistik nggak Pak Haji? Gimana tuh Pak Haji? Wah ini apa? Ditunggu Pak nih. Bukan. Balik lagi. Ini ngeri-ngeri sedap. Oke. Gitu kan. Kalau karena gini, kami di BNSP ada kena aturan-aturan main juga di sana dalam pengelolaan anggaran, karena kita ada BNSP-nya sendiri yang memang mendapatkan SK dari Presiden penunjukan, jadi ada 7 orang komisioner di sana. Nah, juga ada
permen ya keputusan menteri mengenai kesekretariatan BNSP, sehingga kita saat ini BNSP masih masih nempel lah hangatnya dengan Kementerian Tenaga Kerja. Nah, pengelolaan anggarannya itu kita masih berpangku ke sana. Walaupun sumbernya walaupun sumbernya itu adalah APBN, sehingga kalau kita ngelihat kita tetap dengan posisi anggaran yang kecil, tapi balik lagi napas kita harus merah putih. Betul. Ya kan, sehingga apa yang kita bisa berikan untuk peningkatan mutu daripada sumber daya manusia Indonesia. Ini yang paling utama. Sehingga tadi misalnya ini bagaimana nih untuk logistik, ada ininya, ya kita pasti berpikir juga begitu. Nah, akhirnya balik lagi adanya kolaborasi dan lain sebagainya, sehingga ada satu pot yang memang bisa disumbangsihkan kepada kegiatan di forwarder. Nah, makanya itu peran semua pihak dalam hal ini, terutama di industrinya, ini emang sangat-sangat dibutuhkan. Kalau di industri yang lain, di sektor yang lain seperti yang pernah ada yang saya jalankan, peran asosiasi juga berperan. Jadi setiap dia melakukan kegiatan kan berbayar. Dari berbayar itu kita kembalikan. Jadi fungsi dari asosiasi akhirnya kita kembalikan dari anggota, oleh anggota dan untuk anggota. Sehingga balik lagi mereka disekolahkan oleh asosiasinya. Jadi perusahaan nggak tahu dia udah punya sertifikasi. Gitu. Dari mana sertifikasi? Dari asosiasinya. Artinya Pak Haji, optimalisasi anggaran APBN untuk mensupport klaster-klaster industri yang dikelola oleh BNSP ini belum optimal. Bukannya belum optimal, kita balik lagi bagaimana ada kolaborasi dengan sektor industrinya. Karena BNSP terus terang dari sisi anggaran kita hanya mengikuti apa yang memang sudah dianggarkan oleh Kemenaker dalam hal ini. Pak Haji ini masih malu-malu ini. Bukan soal malu-malu. Pak Haji, berapa anggaran dari APBN buat BNSP? Kalau anggaran dari BNSP yang tahun lalu aja sih saya sebagai kacamatanya itu cuma sekitar 70 sampai 80 miliar. Ya kan? Pasti kaget. Ya. Tapi bagaimana akhirnya kita harus bisa melaksanakan semua sektor itu bisa tersertifikasi. Pelayanan tetap harus berjalan, gitu kan. Jadi bukan serta-merta bahwa kami ini udah menjadi badan terpisah, negara langsung memberikan satu anggaran kepada kami. Kalau itu enak sekali. Tapi karena ini sudah kita diinikan, tapi kita harus berpikir saat ini memang yang dibutuhkan adalah apa sih? Kolaborasi sama harmonisasi di semua sektor. Kementerian maupun lembaga. Misalnya kayak di logistik. Berarti peran kami yang sangat memungkinkan peran kelembagaannya dengan kementeriannya, Kementerian Perhubungan dalam hal ini. Ada nggak pendanaan untuk penambahan skill atau penguatan sumber daya manusia di sektor perhubungan? Artinya Pak, kami yang hadir ke sana memberikan, tolonglah bantu kami, kan gitu jadinya. Nah, jadi lebih enak begitu. Jadi Pak Haji nggak sia-sia hadir di podcast Kadin Logistik. Walaupun ngeri-ngeri sedap. Ini jadi corong ya, bagaimana pemerintah juga bisa melihat secara real ya bagaimana anggaran APBN ternyata juga sangat minim buat BNSP, padahal fungsi strategisnya sangat tinggi. Nah, ini yang kita pengen dorong dan kolaborasi tadi tentunya dengan Kadin secara global ya, secara makro. Kadin Indonesia ini kan hadir di semua provinsi dan kecamatan, tentu akan bisa dorong Pak Haji. Baik, sahabat logistik, tadi sangat atraktif ya bagaimana peluang-peluang LSP, tetapi juga bagaimana mitigasi resikonya sehingga hasil daripada LSP yang tentu dalam pengawasan BNSP tidak menghasilkan ahli abal-abal. Ini menjadi satu kekhawatiran daripada industri logistik kita. Kita kembali ke segmen terakhir dan kita akan lihat tayangan berikut ini. Kami PT BG Logistik Indonesia
memberikan solusi jasa logistik berbasis digital terbaik di Indonesia. BLI mempunyai beberapa layanan yang unggul dengan dukungan teknologi informasi yang handal, di antaranya warehousing, mengelola lebih dari 500 gudang di seluruh Indonesia yang telah menerapkan sistem Smart Warehouse. Selain itu, BLI juga mengelola gudang modern unit pengantongan pupuk atau UPP, serta gudang modern Fast Moving Customer Good, FMCG. BLI juga memiliki depo kontainer, cold storage, record management service atau RMS, domestic and international forwarding, land transportation, segala layanan berbasis digital dan memiliki jaringan lebih dari 20 lokasi di Indonesia. Jadi, jangan ragu lagi, segera hubungi kami BLI untuk solusi logistik terbaik di Indonesia. Kadin Logistik for All. Sahabat logistik, ini menjadi segmen terakhir yang akan kita dengarkan sejak awal dan tentu memberikan satu enrichment, memberikan satu gambaran bagaimana tidak mudahnya lembaga yang namanya BNSP ini mengelola dengan keterbatasan anggaran tadi. Pak Aji, kita secara bergantian tentu di segmen terakhir ini ingin memberikan kesempatan kepada Pak Aji, apa harapan daripada BNSP? Ya, tentunya dengan jembatan Kadin Indonesia bisa membantu dan mendukung dan juga nanti implikasinya juga akan ke perekonomian nasional kita. Silakan Pak. Baik, terima kasih. Mungkin di momen yang terakhir ini kami dari BNSP berharap semua sektor bisa melakukan kolaborasi dengan kami di pihak BNSP sehingga terciptanya satu percepatan untuk bagaimana insan Indonesia khususnya yang mereka memang sudah bekerja itu tersertifikasi, ya kan? Karena apa? Untuk percepatan kalau kita tidak berkolaborasi sulit untuk mencapai itu. Dan terima kasih misalnya Kadin dan industri terkait khususnya, ya kan? Khususnya di logistik yang juga bisa menjadi jembatan kita membuat pola yang terbaru bagaimana akhirnya teman-teman di logistik juga bisa tersertifikasi dengan baik. Ini semua tidak ada kata lain adanya kolaborasi antara kita bersama. Saya terima kasih Kadin yang juga nantinya bisa sudah melakukan MOU dengan kami di BNSP dan ini jangan hanya di atas kertas. Betul. Kita tanda tangan, tapi bagaimana aksi yang harus kita laksanakan untuk percepatan sertifikasi dan menjadikan putra-putri Indonesia itu kompeten. Ya. Itu yang harapan kami di BNSP. Baik, terima kasih Pak Aji. Tentu salah satu implementasi dari MOU Kadin dan BNSP adalah hari ini di podcast Logistik Kadin channel kita. Ya. Pak Indra, silakan harapan-harapannya. Ya, yang pertama kami berharap terus dilibatkan ya partisipasi dan berperan di Kadin termasuk dengan podcast ini karena kami berharap insight itu terus nambah. Jadi tidak hanya sekedar sekedar hal-hal yang berbau cuan gitu, tapi ada regulasi yang mempengaruhi terkait dengan resiko-resiko kita di lapangan dan itu sangat dibantu dengan adanya asosiasi Kadin di situ. Kemudian yang kedua, kami pengen ada sebuah jembatan ya antara industri dengan LSP. Artinya kita berharap memiliki organ-organ atau insan atau human capital yang kuat. Tapi kita perlu channel yang tepat. Karena kenapa? Karena investment itu juga akan selalu menjadi trade-off terhadap revenue kita atau hal-hal yang lain. Nah, kalau misalnya Kadin bisa menjembatani itu, tentu saja kami berharap entah itu dalam posisi yang masif mengundang LSP, memaparkan ke industri sehingga kita tahu dan bisa membuat sebuah grand design dan roadmap. Nah, kemudian yang ketiga juga menarik kalau misalnya ada kolaborasi dengan
luar, sehingga kita bisa mendapatkan transfer knowledge yang lebih cepat gitu. Barangkali itu mungkin Pak Akbar. Saya juga terima kasih ke Pak Akbar dan Pak Haji yang sudah memberikan insight. Jadi lebih paham BNSP, ternyata ada LSP. Ya, mudah-mudahan kami juga bisa berperan untuk meningkatkan kompetensi rekan-rekan organ logistik di Indonesia ini. Demikian kali Pak Akbar. Baik Pak Indra, Pak Haji, terima kasih. Sahabat logistik setanah air, saya tidak dalam kapasitas menyimpulkan karena semua narasumber yang kita miliki jauh lebih gamblang, jauh lebih clear menyampaikan secara langsung, dan saya yakin sahabat logistik semua tentu menangkap, tentu mengcapture hal-hal yang disampaikan oleh narasumber sehingga akan menjadi manfaat dan menjadi peluang bagi sahabat logistik setanah air. Pak Haji dan Pak Indra, sebelum kita akhiri, tentu ada cenderamata dari Kadin Indonesia yang akan kita berikan, dan sebelum saya akhiri, tentu podcast ini terselenggara dengan support daripada relasi kita. Ya, di situ ada dari BGR sendiri, terima kasih Pak Indra, dan juga dari Bank Mandiri yang juga sudah selalu melakukan dukungan dengan kita. Kalau dari BNSP nanti yang saya titipkan tadi, Terima kasih. fokus-fokus bantuan-bantuan terhadap LSP dari industri logistik. Baik sahabat logistik, kita serahkan dulu. Terima kasih. Oke, Salam terima hormat buat Pak Ketua Siap. Samsi Hari. Gitu. Terima kasih Pak. Ya, 2 kali Pak, sama kompetennya Pak. Kompetennya, Ya. oke. Kompetennya kayak begini udah aman ya? Udah aman selesai soalnya ya? Pak. Selesai. Udah selesai kemarin belum, soalnya sekarang harus kompeten. Thank you. Terima kasih banyak. Ya, Pak Indra, terima kasih. Makasih Pak Salam Akbar hormat sama senior. keluarga. Baik sahabat logistik, ini menjadi akhir perbincangan kita dengan 2 narasumber kami, tapi tentunya akan hadir episode-episode logistik yang tidak kalah menariknya. Dan untuk itu jangan lupa untuk like and subscribe Kadin Logistik Channel by Kadin Indonesia. Kadin Logistik for all.